Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, Adi Praitno menyatakan bahwa Gerindra adalah salah satu partai yang menolak keras sebenarnya tentang threshold 20%. Cuma dia memberikan jawabannya sangat berhati-hati ya, karena presidennya kan dari Partai Gerindra. Nah, kemudian ternyata Irma Caniago dan juga partainya yakni Nasdem itu sebenarnya mengkritik kok tiba-tiba ada putusan MK yang kemudian menghapuskan threshold 20% menjadi 0%. Nah, Nasdem dengan Golkar merasa terusik akan hal ini karena kenapa? Partai sebesar Golkar dan Nasdem ini akan disamakan dengan partai yang baru nantinya yang masing-masing memiliki hak dan bisa mencalonkan presiden. Dan kemudian ini nih yang paling ngeri bosku. Hanya ada di negeri Konoha, dua presiden, dua matahari. Nah, sepertinya Pak Mulyono ini belum bisa move on dari tahtanya. Oke bosku, mari kita simak videonya. Pilpres kali ini itu Adi Praitno, Gerindra Nasdem dan PDIP juga adalah bagian dari partai politik yang mengutuk ambang batas Golkar. presiden 20%. Jadi kalau per hari ini misalnya tiba-tiba Gerindra misalnya menolak itu betul jadi lelucon yang sesungguhnya, Bang. Makanya kalau kita membaca statement kawan-kawan Gerindra per hari ini, jawabannya sangat hati-hati dan normatif. Menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Semua partai politik ngomong aman, menjadi safety player. Ada dua partai politik yang sedikit agak kritis, yaitu sebut saja Golkar dan Nasdem. Golkar misalnya mempertanyakan, kok ini tiba-tiba ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian membatalkan ambang batas presiden 20%. Sepertinya Golkar juga terusik. Keistimewaannya selama ini sebagai partai terbesar, itu akan sama dengan partai politik yang baru ikut pemilu untuk bisa mencalonkan diri sebagai partai presiden. Karena dengan adanya ambang batas yang dihapuskan, partai Gurem baru ikut pemilu itu sama derajatnya dengan partai-partai yang selama ini sudah established. Tapi yang kedua, Bang, sangat mungkin ini apa yang disebut dengan Belanda masih jauh, Bang. Memang jauh betul pemilu kita. Kan Prabowo saja jadi presiden itu belum genap 100 hari. Dan ke depan, kalau tidak salah, undang-undang pemilu di tahun 2025 ini kan sudah akan dibahas, yaitu untuk mencari sinergi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Saya termasuk yang mendorong supaya DPR dan pemerintah ini mencari titik temu antara undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu yang dalam banyak hal itu copy paste, undang-undangnya sama, tapi diberlakukan agak beda-beda. Main presiden-presidenan dulu, Jokowi belum bisa move on. Jokowi cek pengolahan sampah plastik jadi bahan bakar di Banjarnegara. Selasa 7 Januari. Jokowi kunjungi BSB di Banjarnegara, uji kelayakan BBM BSB. Masih dikawal pas pampres, masih dikawal oleh mobil kepolisian. Sepertinya memang Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Itu berita tanggal 7 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya presiden kita siapa sih? Apakah Jokowi masih presiden? Ataukah presiden kita dua? Atau jangan-jangan Presiden Jokowi adalah masih presiden, tapi khusus daerah Jawa Tengah. Mohon para ternak untuk menjelaskan. Mul. Udah lengser tapi masih berasa jadi presiden. Apa beda juga dengan Mark Tyson? Si muka beton, si leher beton. Agak lain. Aduh, sibuk ya. Presiden Prabowo bisa jantungan lihat yang satu ini. Polres Banjarnegara perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Prabowo presidenan. Lihat Prabowo sekelas poros pun tak menganggap dirinya betul. Ini salah satu bentuk kritikan nih. Kenapa kok Prabowo membiarkan ini? Ada apa ya? Jangan sampai rakyat Indonesia, apalagi yang tua itu, masih menganggap Jokowi presiden. Hanya ada di Konoha presiden. Jokowi di real post power syndrome. Presiden Indonesia itu sopo? Jokowi masih main presiden-presidenan, cuma di Konoha satu negara 2 presiden. Jokowi di Wanada di Banjarnegara.
Itu biaya siapa ya? Nggak tahu lah. Dia pribadi mungkin. Agak lain. Aduh, para Bang, Bang. projo dan Polres Banjarnegara bisa mendalami perasaan Pak Prabowo ndak ya? Pak Yes. Prabowo itu kan presiden kita saat ini. Walaupun beliau legowo, diam, tidak berkomentar, ya kita lah harus bisa-bisa sebagai warga negara menjaga marwah presiden kita saat ini. Jangan presiden kita dibayangin terus oleh mantan. Kok mantan ini juga kok ganjen betul sih, ndak pernah mau move on. Hei mantan, udahlah. Mantan jangan membayang-bayangin lagi presiden kami. Tetaplah jadi mantan yang baik. Duduk manis ya. Jadi mantan yang baik, duduk manis. Ntar lu. Ini apaan lagi nih? Ya, mantan Tahu, Presiden Bang. Jokowi kunjungi unit pengolahan sampah di Banjarnegara. Apa ini? Ya, dari Solo ke Banjarnegara itu sekitar 130 km, menghabiskan waktu tempuh 5 sampai 6 jam. Kenapa nggak yang Jauh di Solo ya. aja gitu? Ngapain? Ya nggak ada salahnya juga sih, ya kan? Ya tapi terima aja. Walaupun lu datang, terus mau berbuat apa? Sekarang yang pengambil kebijakannya kan Pak Prabowo sama anak lu. Kalau lu datang terus ada suatu masalah juga lu nggak bisa buat ngatur-ngatur kayak dulu gitu. Lagian ya, belakangan ini tuh aneh gitu ya. 10 tahun ke belakang dulu tuh kita nggak punya wapres, nggak punya. Sampai wapres kita dikata-katain kayak apa juga biasa aja tuh. Para projo-projo gak ada yang kelabakan kayaknya tuh ya. Dulu 10 tahun yang dulu. Cuman sekarang beda tuh. Kayaknya pamor wakil presiden walaupun cuma bagi-bagi susu kayaknya gimana gitu. Kayaknya wow banget gitu. Seakan-akan tuh yang kerja ya wapresnya gitu ya. Bukan presidennya. Padahal kerjanya cuma bagi-bagi susu. Aneh dah, aneh ya. Dulu itu kalau lu ngehujat wakil presiden Ma'ruf Amin, udah nggak akan ada yang anuan tuh nyerang lu. Cuman sekarang beda. Lu katain dikit juga, woi lah habis lu dihujat. Bukan main, ya. Beda kayaknya nih. Saya bukan diktator. Rekam jejak Mulyono. Kira-kira lagi nyindir siapa itu? Saya Tanya juga siapa? bukan pelanggar HAM. Siapa tuh ya kira-kira di Dan sini? saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Aduh, rekam jejaknya bos. Woi bos. Aduh, gawat nih. Kira-kira lagi nyindir siapa tuh? Nggak tahu bang. Nyindir siapa ya? Kok gua bisa lupa dia nyindir siapa itu? Nyindir siapa ya? Pelanggar HAM, diktator, beban masa lalu. Wow, gawat nih. Kira-kira siapa itu ya orangnya yang disindir oleh Mulyono ini? Hahaha. Nggak tahu. Aduh, gawat. Jejak digital ini emang benar-benar nggak bisa hilang ya guys ya. Makanya kita ini harus jaga ucapan agar Ya. tidak malu. Nanti malu sendiri loh. Melihat tingkah kita di masa lalu dan di masa sekarang kita udah berubah, berpihak dengan itu ngomong. Malas gua nggak sesuai omongan. Munafik guys. Yuk. Hei bosku, gimana nih tanggapan kalian? Aduh, sepertinya Pak Mulyono ini belum bisa move on dari tahta. Ya, saya menganggap bahwasanya ini sebagai bentuk kritikan rakyat terhadap Pak Presiden sebenarnya. Kenapa? Karena ya masa nggak malu sih, seakan-akan Pak Mulyono ini masih diberikan kebebasan untuk belusukan gitu. Kayak waktu menjabat jadi presiden ada apa sebenarnya? Atau ini kampanye awal ya untuk 2029. Tanggapan kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.